Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruja fil khabrin nabil masyhur an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jumati saydul ayyam wa hijul fuqara'i wa idul masakin wa khutbatani fiha maqtatain fa iza saydal khatibu 'alal mimbar fala yatakallaman ahadukum wa man yatakallam faqad lawa wa man lawa fala jum'atalah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u wa la'allakum turhamun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala ali tabi'at tahirin wa ashabil akramin wardanhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي يقضي بالحق والعدل ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويحكم بالشرائع لحكمة وهو الحكيم العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita senantiasa mempersembahkan puji syukur kehadiran Allah atas betapa banyak nikmat yang Allah berikan sehingga pada kesempatan yang baik ini kembali kita dapat hadir di masjid ini dan rangkaian acara melaksanakan sholat Jumat yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat beriring salam mari kita aturkan kepada junjungan mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya hingga kepada kita semua sampai akhir zaman nanti. Kaum muslimin jemaah Jumat, pada kesempatan yang baik ini sebagai khotib mengajak kita semua mari kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan nilai-nilai takwa ini insyaallah akan dapat menyelamatkan kita baik di dunia sebagai jembatan menuju ke akhirat kelak. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, Ramadan telah meninggalkan kita 9 hari yang lalu. Di hari Jumat kedua bulan Syawal 1445 Hijriah ini
dan bulan-bulan berikutnya mungkin saja kebanyakan manusia menganggap kurang istimewa, kurang afdol, kurang baik atau persepsi minus lainnya. Mungkin saja mereka beranggapan bahwa hanya bulan Ramadan lah yang terdapat janji Allah melipat gandakan pahala. Mungkin hanya di bulan Ramadan lah ada pengekangan hawa nafsu, atau mungkin hanya di bulan Ramadan saja yang harus menumpuk-numpuk amal saleh. Dengan demikian mereka beranggapan bahwa hanya bulan Ramadan sajalah bulan untuk menggemblengkan hamba menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya peningkatan ibadah, penambahan amal saleh, muhasabah diri seyogyanya terus dilakukan, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Mungkin peningkatan ibadah dengan penuh pertimbangan dan perhitungan atau ihtisab perlu dilakukan, terutama di bulan Ramadan. Hal ini mengingat keistimewaan yang ada pada bulan tersebut, dan pada bulan lainnya pasca Ramadan menjadi bulan untuk mempertahankan amalia selama Ramadan. Janganlah disalahartikan setelah semangat ibadah bulan Ramadan, lalu pasca Ramadan berleha-leha dan bersantai-santai. Pertahankan dan tingkatkanlah amalia, lanjutkan amalia kebaikan itu pada bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai stagnan, bahkan turun meluncur, mendegradasi amal yang selama ini kita bina. Nauzubillah. Jadikanlah semangat Ramadan menjadi penyemangat pada 11 bulan pasca Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Insyirah ayat ke-7. Fa iza faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap waktu dan kesempatan harus produktif dan jangan terlena dan merasa puas dengan suatu bagian kegiatan yang sudah selesai dikerjakan, tetapi terus bersemangat dengan kegiatan-kegiatan lain yang mendatangkan kebaikan-kebaikan. Waktu-waktu diisi dengan padat amal dan sibuk dengan kerja nyata yang bernilai ibadah. Tidak ada waktu luang tanpa amal dan ibadah, dan tiada kesempatan untuk berleha-leha, santai dan berpangku tangan. Setiap detik, setiap menit dan setiap kesempatan dilalui dengan cerita yang bernilai ibadah dan dakwah, menebar kebaikan, menanam ketakwaan dan menyuburkan silaturahim di antara sesama. Menurut sebagian ahli tafsir, ada pemaknaan huruf fa dari kalimat pansab yang mengandung arti tidak ada jeda waktu antara ibadah yang satu dengan ibadah berikutnya. Perihal ini ada kalimat yang semakna pula pada ayat Allah surat Al-Baqarah ayat ke-132. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini adalah bagian dari salah satu nasihat dari sekian banyak nasihat Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya. Ayat ini mengingatkan kita agar jangan lengah, jangan diperdaya oleh waktu, tapi waktu yang harus kita kendalikan. Waktu harus diisi dengan produktivitas, sehingga pengangguran, menyia-nyiakan waktu, melalaikan kesempatan bukanlah karakter seorang muslim. Kalimat dalam ayat tersebut sangat saklek dan mendalam. Allah melarang setiap pribadi muslim meninggal kecuali dalam keadaan muslim, atau mewajibkan setiap muslim menutup akhir hayatnya dalam keadaan muslim. Di sisi lain, kematian itu tidak bisa diketahui waktunya. Berarti setiap muslim harus beramal setiap saat, harus menjadikan setiap waktu dan kesempatannya berisikan kebaikan dan ketaatan sampai ajal menjemputnya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan kita dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, ni'matani maghbunun
fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Ada dua kenikmatan yang sering membuat banyak manusia tertipu. Nikmat itu adalah sehat dan waktu luang. Dalam hadis ini ditegaskan pula bahwa waktu kosong tanpa aktivitas menjadi perbuatan tercela karena menipu mereka. Setelah Ramadan berlalu, maka rutinitas keseharian manusia dilanjutkan untuk memenuhi hajat-hajatnya sebagai hamba Allah. Makan, minum, bekerja, istirahat, berkumpul dengan keluarga adalah rutinitas manusia dalam kehidupannya. Tentu wasiat tersebut bukan berarti kita diwajibkan beribadah tanpa istirahat, berjihad tanpa rehat, bermuamalah tanpa jeda, berpuasa tanpa berbuka. Akan tetapi yang dimaksud adalah semua aktivitas tersebut harus diisi dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi segala aktivitas dengan ibadah, misalnya menunggu keberangkatan di terminal, stasiun dan bandara, menaiki kendaraan di saat pergi dan pulang kerja. Waktu-waktu tersebut janganlah berlalu tanpa amal. Jadikanlah semua bernilai ibadah sambil menunggu membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, sambil antrian membaca ayat-ayat Al-Quran yang hafal dan familiar, murojaah, bermusafahah, bersalam-salaman dan bertegur sapa, serta mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan telah pergi 9 hari yang lalu. Ingatlah wahai kaum muslimin, jika ibadah hanya karena Ramadan, sungguh ia telah pergi meninggalkan kita, dan kita tidak tahu apakah masih akan bersua kembali pada tahun yang akan datang atau tidak. Tapi jika beribadah dilakukan karena Allah, maka takkan ada yang berubah meski Ramadan telah pergi. Yakinlah bagi muslim sejati bahwa Ramadan bukan menjadi akhir dari semua ibadah, namun justru menjadi awal perjalanan baru menuju ridha dan menafaki tangga dan melewati titian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebaikan yang kita lakukan akan kita kerjakan walaupun Ramadan telah berlalu. Semoga keburukan yang kita hindari akan tetap kita jauhkan walaupun Ramadan telah berlalu. Semoga Ramadan kali ini menjadi titik awal permulaan untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi. Selamat jalan wahai Ramadan, penuh rahmat, berkah dan maghfirah. Kami gantungkan asa kepada Allah. Semoga kau sudi bertemu lagi dengan kami pada tahun-tahun yang akan datang. Kaum muslimin jemaah Jumat, demikianlah khutbah pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعاء الحاجات
اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة